Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing terkait dengan Convolutional Neural Network atau biasa disingkat dengan CNN. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke CNN, kita awali dulu kenali terkait dengan konsep dasar jaringan saraf jaringan atau Artificial Neural Network, bisa disingkat dengan ANN. Nah, di dalam arsitektur ANN terdapat komponen. Ini pertama neuron, yang kedua lapisan masukan atau input layer, yang ketiga lapisan tersembunyi atau hidden layer, yang keempat adalah lapisan keluaran atau output layer. Yang pertama neuron. Neuron ini merupakan unit yang paling dasar dalam ANN. Biasa disimbolkan dengan model node seperti itu. Nah, unit ini terdiri dari jumlah fungsi linier dan fungsi non-linier yang dikenal sebagai fungsi aktivasi diterapkan padanya. Seperti pada contoh gambar ini adalah neuron, gitu. Nah, em, dari neuron itu akan masuk ke dalam proses output neuron ini, disimbolkan dengan variabel X. Nah, eh, akan diolah dalam model persamaan seperti ini. Ya, Z sama dengan W kali X ditambah B. Ini adalah model kombinasi linier. Nah, di mana W-nya itu adalah weight atau bobot. Kemudian B-nya adalah bias. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan fungsi Z. Nah, kemudian setelah itu akan diproses menggunakan fungsi aktivasi di sini. Dan hasilnya itu berupa em, fungsi tau Z. Kemudian lapisan masukan atau input layer. Setiap neuron di input layer berhubungan dengan salah satu fitur input. Misalnya, dalam tugas klasifikasi gambar yang masukannya adalah suatu gambar yang berukuran 28 kali 28 pixel gitu. Nah, lapisan masukan akan memiliki 784 neuron. Nah, ini perkalian dari 28 kali 28. Jadi di setiap satu neuron untuk setiap pixelnya. Nah, kemudian lapisan tersembunyi atau hidden layer. Hidden layer ini terletak antara lapisan masukan dan lapisan keluaran. Nah, setiap neuron pada lapisan ini itu dijumlahkan dengan hasil neuron pada lapisan yang sebelumnya, yakni di lapisan input tadi, dan kemudian dikalikan dengan fungsi yang non-linear. Berikutnya lapisan keluaran atau output layer. Jumlah neuron pada output layer dalam penentuannya itu biasanya sesuai dengan jumlah kelas outputnya. Nah, ini khusus untuk masalah pengklasifikasian, ya, tugas klasifikasi. Nah, namun jika kita menghadapi masalah regresi, ya, dan misal menggunakan input data bentuk time series, gitu, maka lapisan keluarannya hanya akan memiliki satu neuron di output layernya. Misalnya, dalam tugas klasifikasi dengan angka dari 0 hingga 9, lapisan keluaran akan memiliki 10 neuron. Mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan angka 9. Seperti pada gambar animasi di samping kanan. Ini sampai sini. Nah, setelah prediksi dibuat, kesalahan dihitung, dan jaringan memasuki proses iteratif perbaikan diri yang melaluinya bobot disesuaikan dengan propagasi mundur. Biasa diistilahkan dengan back propagation untuk mengurangi errornya. Nah, em, kembali ke sini. Jadi perlu saya jelaskan, gambar ini ya sebagai inputan ini em, tulisan dari yang nantinya apakah bisa mengenali begitu angka ini kan seperti angka 9 gitu. Nah, ternyata nanti
dalam proses di neural networknya ternyata akan dikenali bukan 9. Nah, inputnya jumlah input neuron di sini di lapisan input itu 784 itu dari jumlah pixel yang ada di gambar ini adalah 28 kali 20 ini tadi. Nah, berikutnya pengenalan CNN. CNN atau Convolutional Neural Network itu adalah neural network yang termasuk dalam model deep learning atau biasa disingkat DL yang memiliki fully connected layer dan convolutional layer. Nah, lalu apa bedanya fully connected layer dan convolution layer? Sekarang coba perhatikan pada gambar di bawah ini. Yang bingkai warna biru ini adalah fully connected. Kemudian yang samping kanan ini adalah convolution layer. Nah, pada gambar ini seperti terlihat bahwa satu gambar yang berukuran 10 kali 10 gitu ukuran pixelnya. Nah, kemudian dikali 3 itu adalah kedalamannya. Ya, kedalamannya di sini. Biasa gambar itu terdiri dari RGB ya. Nah, kedalamannya 3 gitu. Nah, fully connected itu akan terlihat seperti ini. Dia akan masing-masing akan connect semua dengan neuronnya ya, di setiap pixelnya gitu. Dan juga di kedalamannya. Dalamnya di situ ada 3, maka itu semua akan terhubung. Dan kalau neuronnya 2, nah seperti ini, maka nanti akan terhubung juga sama seperti di neuron satunya. Nah, secara sederhana seperti ini gambarnya kalau fully connected. Nah, kemudian di samping kanan ini adalah convolution layer. Jadi kita lihat bahwa convolution layer ini sistem kerjanya dia kerjanya secara lokal. Jadi ada di capture satu bagian tertentu yang biasanya berukuran kotak persegi begitu. Jadi secara lokal gitu. Nanti akan um, di capture secara bergantian dengan bergeser mulai dari sebelah kiri, pojok kiri, kemudian bergeser ke kanan seperti ini. Dan kemudian dilanjutkan kalau sudah mentok ke kanan, geser ke bawah, balik lagi ke kiri, nanti ke kanan, dan seterusnya sampai ke ujung paling bawah kanan. Nah, kemudian jenis lapisan dalam arsitektur CNN itu terdiri dari 4. Nah, yang pertama convolution layer, ini tadi kita sudah bahas sebentar. Kemudian polling layer, flattening layer, yang keempat dense layer. Atau dense layer ini biasa bentuknya model fully connected layer. Nah, untuk convolutional layer, lapisan ini berfungsi untuk mengekstrak fitur. Dimana kalau karena CNN ini masuk dalam deep learning, jadi proses ekstraksi fiturnya sudah include di dalamnya. Lain hal dengan machine learning. Gitu. Nah, terdapat 4 komponen penting di dalam lapisan convolution. Yang pertama kernel atau disebut juga filter. Yang kedua channel atau kedalamannya. Yang ketiga adalah straight, pergeserannya. Kemudian yang keempat adalah padding. Jadi seperti diberikan bingkai di sisi-sisi ini. Nah, kemudian kita bahas kernel dulu. Kernel ini adalah filter khusus ya. Dan proses konvolusi itu pastinya kan akan
memerlukan penerapan filter khusus yang tadi dicontohkan, capture secara lokal, kemudian bergeser, kemudian dan seterusnya sampai dengan semua sudah tercapture. Nah, untuk kernel ini disebut juga sebagai filter ya, yang bentuknya matriks 2 dimensi yang kecil yang berisi bobot yang digunakan untuk melakukan operasi konvolusi pada input. Kernel harus harus berbentuk simetris ya, matriksnya, karena kita nanti akan memerlukan matriks yang bentuk 2 dimensi dalam konvolusi. Nah, seperti terlihat pada gambar ini bahwa kernel size atau ukuran kernel itu bisa paling kecil adalah ukuran 1x1, kemudian 3x3 bisa, 5x5 bisa. Nah, yang paling umum adalah 3x3. Nah, kalau ukurannya sama dengan input ya, maka convolution layer itu sama dengan fully connected layer ya, karena eh, tidak lokal lagi, jadi semua di capture itu kan sudah sama dengan fully connected. Nah, untuk ukuran kernel itu kita contohkan perhitungannya secara sederhana gitu. Nah, misalkan ada input seperti matriks ini ukuran 3x3 seperti ini, kemudian dikalikan dengan suatu kernel ukuran 2x2 dan hasilnya itu seperti ini, berukuran 2x2. Nah, proses perhitungannya untuk yang bagaimana mendapatkan angka 19 ini, detailnya adalah angka 0 ini dikalikan 0 ya, posisi baris pertama kolom pertama dikalikan dengan di komponen kernel di baris pertama kolom pertama gitu, dan berlanjut ini juga baris pertama kolom kedua, ini baris pertama kolom kedua dikalikan nanti dijumlah dan seterusnya ya, sampai dengan terakhir kan 4x3 dan hasilnya nanti adalah 19 ditempatkan di sini dan seterusnya hingga nanti yang terakhir kan 43 di sini. Nah, matrik keluaran itu dari proses tersebut dikenal sebagai peta fitur atau bisa diistilahkan feature map ya. Nah, kemudian channel ini atau biasa disebut kedalaman ya. Nah, gambar digital seringkali terdiri dari 3 channel RGB yang direpresentasikan dalam 3 matriks yang berbeda, ditunjukkan pada gambar ini. Nah, untuk gambar RGB biasanya terdapat kernel terpisah untuk setiap channel warna, karena fitur yang berbeda mungkin lebih terlihat atau relevan dalam satu channel dibandingkan channel yang lainnya, seperti ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ini. Nah, ini operasi konvolusi pada RGB. Ini kernelnya, kemudian di capture secara bergantian, ini semuanya sudah di capture, nanti akan menghasilkan data feature map. Nah, seperti ini. Nah, dalam kasus RGB kita biasanya menggunakan satu saluran, artinya satu channel untuk masing-masing dari 3 matriks. Namun kita dapat menambahkan sebanyak yang kita inginkan. Kemudian ada istilah stripe. Ini nilai parameter yang menentukan berapa jumlah pergeseran filternya, apa karena seberapa jauh dari setiap kernel ingin digeser setiap langkahnya ya, seperti terlihat pada gambar animasi berikut. Jadi ketika threadnya 1, maka kernelnya akan bergeser satu pixel ya, dan seterusnya ke kanan bergeser 1 pixel,
dan seterusnya. Ke bawah pun nanti juga bergeser 1 piksel dan seterusnya. Kemudian untuk straight 2 itu berarti pergeserannya 2 piksel ya. Nah, semakin besar straight maka semakin kecil beban komputasinya, namun semakin banyak informasi dari input yang skip, itu kelemahannya. Nah, seperti contoh di ini, di sebelah kanan ini, gambar ini menunjukkan kernel size-nya itu 1 kali 1 kecil, tapi stride-nya lebih besar, maka pastinya nanti ada yang terlewat ya, loncat ibaratnya seperti itu. Nah, itu. Kemudian padding sekarang. Nah, pada convolution layer dengan kernel size lebih besar dari 1, misalkan ukuran 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya, ukuran output itu akan lebih kecil pastinya daripada inputnya. Jika kita ingin outputnya tetap sama ukurannya, size-nya, kita perlu menambahkan padding pada inputnya. Nah, ukuran padding dan nilai paddingnya bisa kita set sendiri. Biasanya nilai padding itu diisi angka 0 semua. Dan misalnya untuk convolution layer dengan kernel size 3, setelah 1, ini dicontohkan seperti ini di gambar animasi di bawah ini sebelah kiri. Nah, input size-nya di sini kan 5 ya, 5 kali 5 ukurannya. Paddingnya 1 seperti bingkai itu. Kemudian kernel size-nya 3 ya, 3 kali 3. Straight-nya 1, bergesernya 1. Maka hasilnya akan seperti inputnya, size-nya itu ukurannya. Nah, ketika belum diberikan padding, maka akan lebih kecil outputnya. Setelah menjadi feature map-nya menjadi lebih kecil. Nah, ukuran keluaran lapisan konvolusi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi kita bisa menentukan dan mungkin menginginkan seberapa besar outputnya, gitu, akan menjadi feature map-nya ya, dengan rumus ini. Input size-nya kemudian ditambah 2 dikalikan padding-nya ya, kemudian dikurangi kernel size, dan selanjutnya dibagi dengan stride, dan setelah itu ditambah angka 1. Nah, itu nanti akan menghasilkan seberapa sih output size-nya. Sekarang polling layer. Nah, tahap lapisan polling ini berfungsi untuk mengurangi dimensi. Nah, terutama misalkan ada inputan suatu gambar yang sangat besar, pixelnya banyak, kemudian kita agar komputasinya berkurang ya, reduksi, maka kita harus memperkecilnya. Tapi tetap mempertahankan semua fitur pentingnya seperti tepi dan maknanya. Nah, lapisan pooling ini beroperasi secara independen pada setiap lapisan kedalaman input. Nah, lapisan ini dapat mengubah ukurannya secara spasial yang tadi akan tereduksi ya dimensi. Nah, ada 2 dalam pooling ini metodenya, bisa menggunakan max pooling atau yang satunya average pooling. Jadi untuk max pooling sesuai namanya max pooling berarti mencari nilai tertingginya yang paling maksimal. Jadi di antara 7207, nah 3207 ini yang paling maksimum adalah 7, angka 7. Maka ada 7 dan seterusnya. Ini misalkan 0013, maka yang paling besar adalah 3. Nah, kemudian sebelah kanannya ini adalah average pooling. Jadi di sini
dicari nilai rata-ratanya dari keempat angka. Ke 207 nilai rata-ratanya adalah 3 dan seterusnya. Kemudian flattening layer. Misalkan terdapat suatu kisi-kisi data seperti pixel dalam pixel dan Anda ingin mensejajarkan semua kotak kisi ini dalam satu garis yang panjang dan dilakukan perataan, bisa istilahnya atau flatten. Nah, dibutuhkan seluruh feature map dan mengatur ulang menjadi satu vektor yang panjang seperti pada gambar samping. Jadi awalnya feature mapnya seperti ini, setelah masuk tahap flatten, ya di flattening, maka akan berubah menjadi satu vektor yang satu kolomnya. Kemudian dense layer. Jadi tadi sebelum dense layer ini adalah flat, sudah flat ya, flatteningnya. Tujuannya apa? Karena setelah flatten itu adalah masuk dense layer. Nah, sedangkan dense layer ini itu bentuknya fully connected layer. Ya. Fully connected layer itu model arsitektur neural network yang pada umumnya gitu, yang konvensional seperti multi layer perceptron. Di dalamnya nanti ada misal back propagation atau mungkin feed forward. Nah, jadi dikatakan dense layer ini disebut juga sebagai fully connected layer, yang setiap node atau neuronnya terhubung ke setiap node dari layer berikutnya. Jadi lapisan ini sangat penting untuk mengintegrasikan feature ini ke dalam suatu prediksi. Jadi tanpa lapisan ini, CNN tidak akan mampu melakukan tugas tingkat tinggi yang sering diperlukan, seperti tugas mengklasifikasikan gambar, atau mungkin tugas mendeteksi objek, atau mungkin tugas untuk memprediksi dari input data yang bentuk time series atau data sequence. Nah, penggunaan CNN ini biasanya memang secara umum digunakan untuk data spasial seperti gambar, namun juga dapat diterapkan pada data sequence. Ya, data sequence termasuk dalam bentuk yang natural language test, audio atau speech signal, music, dan sequence, video frame, visual action, atau quick stream data, dan juga time series. Itu data-data yang bisa menjadi inputan yang support lah untuk bisa diolah di CNN. Jadi seperti gambar di bawah ini, satu gambar gitu ya, gambar ulang ini pasti setiap gambar itu memiliki terdiri dari beberapa pixel, banyak pixel, seperti satu kotak kecil begitu. Nah, itu akan merepresentasikan nilai angka numerik. Setiap warna pasti beda warna pasti memiliki angka numerik yang berbeda. Nah, kemudian juga tadi disampaikan ada sequence data juga bisa, macam-macam sequence data seperti speech recognition, music generation, dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang jenis CNN. CNN itu yang pertama kali dikembangkan oleh Ian LeCun. Jadi CNN mulai muncul itu tahun 1998, yang situ digunakan untuk tugas klasifikasi gambar. Namanya jaringannya yaitu LeNet 5. Nah, ini terdiri dari lapisan konvolusi, lapisan subsampling atau pooling layer, dan lapisan fully connected. Gambarnya seperti ini.
arsitektur ini. Kemudian AlexNet. AlexNet ini CNN yang terkenal pada saat itu tahun 2012 itu memenangkan kompetisi ImageNet ya, yang digagas oleh Alex Krzyzewski. Nah, ini beliau memperkenalkan beberapa inovasi seperti penggunaan fungsi aktivasi ReLU ya, sebagai ya fungsi aktivasinya dan teknik dropout untuk mengurangi overfittingnya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga adalah VGGNet atau Visual Geometry Group. Ini memiliki arsitektur yang sangat dalam dengan banyak lapisan konvolusi dan parameter. Namun kompleksitasnya pastinya tinggi karena dengan arsitektur yang sangat dalam itu pastinya akan menyebabkan konsumsi sumber daya komputasinya besar. Kemudian yang keempat, GoogleNet atau Inception. Inception ini CNN yang dikembangkan oleh Google, namanya. Google tahun 2014 pada saat itu memperkenalkan modul Inception ini yang memungkinkan penggunaan multiple kernel size secara paralel pada satu layer konvolusi yang di situ bisa mengekstraksi fitur-fitur yang dengan skala dan kompleksitas yang beragam ya. Jadi input gambar citranya itu dimensinya macam-macam, itu dia support. Kemudian ResNet, Residual Neural Network, ini jenis CNN dengan konsep blok residu yang digagas oleh Kai-Ming tahun 2015. Ini ResNet ini memungkinkan jaringan untuk melempati beberapa lapisan konvolusi. Nah, ini bisa membantu mengatasi masalah gradient, vanishing gradient atau menghilang gradient yang menghilang gitu, dan memungkinkan pelatihan jaringan yang sangat dalam. Nah, yang keenam itu DenseNet. DenseNet ini CNN yang memperkenalkan konsep koneksi yang padat, di mana setiap lapisan menerima input dari semua lapisan sebelumnya. Dan ini memungkinkan informasi untuk mengalir lebih bebas melalui jaringan dan mencegah penurunan gradient. Yang kedelapan, jenis kedelapan ini SwissNet. Ini adalah CNN yang dirancang untuk memiliki ukuran model yang lebih kecil dengan tetap mempertahankan kinerja yang baik. Nah, ini memungkinkan beberapa teknik kompresi model seperti Bayern modules dan penggunaan 1x1 convolution. Arsitekturnya seperti gambar. Kemudian yang ke-9, MobileNet. Ini arsitektur CNN yang dikembangkan khusus untuk perangkat seluler dengan sumber daya yang terbatas. Arsitektur ini menggunakan lapisan konvolusi yang ringan dengan struktur yang dioptimalkan untuk kecepatan dan efisiensi. Nah, MobileNet ini ya menjadi populer dengan berbagai aplikasi mobile dan vision edge computing karena sifatnya ringan. Ini gambar ini adalah arsitekturnya. Nah, sekarang jenis CNN ya berdasarkan pada ukuran dimensinya. Yang pertama, CNN satu dimensi. CNN Wendy. Dalam konteks yang model data sequence ya, CNN itu biasanya diimplementasikan dengan CNN ukuran satu dimensi ini, di mana dimensi pertama mewakili waktu ya, atau urutan data. Nah, ini memungkinkan CNN untuk mengekstraksi fitur dari urutan data di sepanjang sumbu waktu. Dalam hal ini, CNN satu dimensi itu dapat digunakan untuk menangani masalah yang seperti misal input data, ya, data yang model analisis teks menjadi inputan nantinya, kemudian pemrosesan bahasa alami atau data time series. Nah, jika data sequence-nya multivariate, nah
Artinya setiap titik waktu memiliki beberapa variabel yang diamati, maka penggunaan CNN Wendy ini ya tidak cukup, terutama jika kita ingin mempertahankan informasi tentang variabilitas tentang variabel pada setiap titik waktu. Misalkan jadi variabelnya tidak hanya satu, jadi ada 2, 3 atau lebih gitu, maka CNN ULD ini kurang pas. Nah, proses kerjanya seperti pada gambar animasi ini. Jadi dikatakan convolution 1D ya karena satu arah saja. Misal sini ada sinyal gitu, panjangnya 4, jadi ada channelnya 4 gitu, kedalamannya. Nah, maka dari sini ada kernel nanti akan tersusun menjadi satu feature map ya. Jadi akan berjalan satu arah. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya ya seperti ini ya. Ini gambar ini menunjukkan ada apa signal atau misal dari satu ini grafik visualnya dari apa video atau mungkin ya ada data yang time series begitu, maka itu bisa di capture gitu nanti dalam range tertentu. Nah, nanti akan di eh, grafik itu akan dijadikan dalam bentuk image gitu atau citra yang pastinya terdiri dari banyak pixel. Nah, pixel itu setiap pixelnya akan merepresentasikan angka numerik. Nah, nanti akan diproses dengan kernel, kemudian nanti akan menjadi feature map dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua CNN 2 dimensi. Nah, untuk data sequence yang multivariate yang ada beberapa variabel, ada bahkan banyak variabel yang jadi yang mencakup beberapa variabel pada setiap titik waktu gitu, arsitektur yang lebih sesuai ya menggunakan CNN 2D ini. Jadi misalkan data disesuaikan dengan dimensi seperti ini ya. Waktu atau time, ini dimensi ini mewakili ya, mewakili sumber waktu atau urutan. Nah, ini adalah dimensi yang sebenarnya dari data time series ya. Jadi continue dari berbasis waktu ini. Kemudian feature atau fitur. Dimensi ini mewakili fitur atau variabel di dalam setiap titik waktunya. Nah, misalnya dalam data time series multivariate ini memungkinkan mencakup beberapa variabel yang diamati pada setiap titik waktunya. Nah, dengan demikian arsitektur CNN untuk input datanya bentuk time series begitu, maka lebih cocoknya menggunakan CNN 2D ini. Atau dengan cara lain, dimensi waktu dapat diperlakukan sebagai sumbu kedalamannya atau channelnya gitu. Atau biasanya kalau dari apa citra atau gambar, kedalamannya itu nanti RGB-nya gitu. Nah, ini gambar di samping kanan ini adalah gambar animasi terkait proses kerja convolution 2 dimensi. Nah, di sini bisa ada tinggi, ada lebar, ya, ukuran tinggi lebar dan channelnya, dalamannya gitu. Nah, itu akan diproses seperti ini. Dan seterusnya akan menghasilkan feature ini. Jadi
2D ya, 2 dimensi. Jadi bergeraknya ke kanan dan ke bawah. Kemudian CNN 3D, 3 dimensi. CNN 3D ini digunakan untuk menangani data yang memiliki struktur 3 dimensi, seperti data citra medis gitu, yang kedalamannya gambarnya 3D ya, jadi kedalamannya itu mempengaruhi uh, seperti jadi CT scan gitu, MRI itu cocok untuk hal ini. Jadi CNN 3D memiliki lapisan konvolusi yang bergerak di sepanjang 3 dimensi data. Ini memungkinkan pengambilan fitur-fitur spasial dari dalam volume data. Nah, cara kerjanya CNN 3D ini seperti ini. Jadi 3 arah, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke bawah, dan maju ke dalam. Gitu. Misalkan ada input video berwarna, misalnya 4 frame gitu. Ini kebetulan channelnya ada 4 ya. Lebar, ukuran lebar, ini ukuran tingginya. Nah, kemudian ini ukuran kernelnya nanti ya akan di capture di ukuran dimensi waktu. Nah, akan ditangkap seperti ini, berjalan terus semakin ke dalam dan nanti akan berakhir di posisi yang paling pojok sini. Nah, kemudian bicara terkait CNN dalam baterai EV ya, itu struktur arsitekturnya yang mungkin lebih cocok untuk, karena variabelnya itu lebih dari 1 ya kalau di CNN. Nah, maaf, kalau di dataset baterai ya, ada voltage, ada current, ada temperature, ada time difference-nya. Maka nanti lebih cocok menggunakan arsitektur CNN yang 2 dimensi seperti ini ya. Berikutnya kemudian fungsi aktivasi. Sekarang fungsi aktivasi sangat diperlukan ya. Jika tidak, kita akan membuat modelnya yang sangat besar. Jadi kita tidak akan dapat menangkap karakteristik relevan dari suatu gambar jika hanya dengan fungsi yang ini. Jadi seperti dalam jaringan saraf sederhana, kita juga memerlukan istilah non-linear ya, CNN. Namun, tidak semua lapisan di CNN itu memiliki fungsi aktivasi. Nah, yang tidak memiliki fungsi aktivasi itu di lapisan pooling dan flatten. Ya. Nah, untuk prosesnya itu cukup mudah. Jadi setiap operasi konvolusi ya, setelah itu akan dikalikan dengan fungsi aktivasi begitu. Prosesnya seperti itu. Nah, semua lapisan di bagian fully connected. Nah, di gambar fully connected ini ya, kemudian lapisan output itu misalkan untuk tugas klasifikasi itu menggunakan aktivasi softmax. Kemudian untuk masalah regresi ya, tugas seperti itu menggunakan fungsi aktivasi linear. Nah, bisa kurang lebih seperti ini. Biasanya kalau CNN menggunakan fungsi aktivasi relay persisnya untuk yang convolution ini. Nah, ini struktur detail dari si convolution layer ya. Jadi ini gambar suatu gambar atau image yang berwarna ya, color input image.
Kalau pewarna itu terdiri dari RGB kan, maka ini size image-nya. Nah, dikalikan 3 itu karena kedalamannya atau channelnya RGB. Nah, filternya pun juga dikalikan 3, yang ukurannya 3x3, dan diproses. Dan setelah itu dikalikan dengan fungsi aktivasi, dan yang picture map-nya, kemudian ini menggunakan max pooling ya, proses pooling layernya. Nah, seperti itu. Kemudian jenis fungsi aktivasi yang digunakan itu ada eh, kalau di tahap lapisan convolution dan dense layer ya, itu ReLU dan lagi ReLU. ReLU itu Rectified Linear Unit. Jadi jika nilainya positif, maka ya tetap angka itu sendiri gitu. Kalau jika tidak ya, atau artinya 0 inputnya, seperti ini ya, ini rumusnya. Jika 0 atau negatif inputnya, maka outputnya nanti hasilnya 0. Nah, sedangkan untuk ReLU, jika inputannya positif, hasilnya tetap positif dengan angka bilangan itu sendiri, tidak berubah. Nah, kemudian untuk ketika inputnya negatif atau 0, dia akan inputnya, angka inputnya dikalikan dengan koefisien 0,01. Dan ini grafik perbedaan ReLU dan ReLU. Nah, ReLU ini sebenarnya untuk mengatasi kelemahan dari ReLU, mencegah neuron yang mati selama penelitian. Nah, untuk fungsi aktivasi yang digunakan eh, di output layer biasanya menggunakan sigmoid, softmax, dan hyperbolic. Nah, ada lagi fungsi linear. Nah, untuk sigmoid itu rentangnya 0,1, softmax ini juga jadi menggunakan rumus ini sigmoid 1/1 plus nilai eksponen pangkat minus z. Jadi nanti grafiknya untuk shape S yang rentangnya 0 sampai 1. Kemudian untuk tangan hiperbolik ini mirip dengan sigmoid tetapi dapat memberikan kinerja pelatihan yang lebih baik ya, karena rentangnya lebih besar, min 1 sampai 1 rumusnya ini. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.